Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dalam penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bawa korban syukur kami buat hari yang baru yang Tuhan beri. Kami mau serahkan sepanjang hari ini juga ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu Tuhan. Bawa korban syukur kami lewat penyembahan kami pagi hari ini. Saat ku menyembah, kamu berjalan. Saat memuji, kau berkata di atas pujian. Saat menyembah, bekerja. Saat memujimu, kau berkata di atas pujian. Pandang tebusan, satu sembah pujimu, rasakan kehadiran. Saat menyerah, saat di atas pujian dan pandang tebusan, satu sembah puji, rasakan kehadiran. Pandang tebusan, satu sembah pujimu, rasakan kehadiran. Pandang tebusanmu, satu sembah pujimu, merasakan kehadiran. Menikmati hadirnya Tuhan. Saat kerja, berkata di atas pujian, angkat
Satu sembah rasakan kehadiran kehidupannya kekudusan satu sembah rasakan kehadiran satu sembah rasakan kehadiran satu sembah rasakan di atas dia dan roh bekerja Haleluya. Pandang kekudusanmu saat ku sembah ku pujimu ku rasakan kehadiranmu
Rasakan kehadiranmu. Rasakan kehadiran. Menikmati hadirmu Tuhan, menikmati kasih karunia-Mu. Biarlah ini boleh jadi kerinduan setiap kami. Rindu kepada segenap hatiku menyembah-Mu. Jiwa yang jiwa dalam hidupku setiap waktu yang berikan
Dalam hadirat Tuhan, kau nyatakan jalan-jalan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau terus pimpin dan tuntun kami. Kami terus berjalan di dalam jalan-jalan. Tidak mau jalan sendiri, Tuhan. Mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong kekuatan kami terus berjalan di kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Allah yang kami bersyukur sebab kami tidak berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Syukur Tuhan. Pagi hari kami mau dengar kebenaran firman. Kami mau belajar dari firman-Mu. Kami berbagi hamba-Mu yang akan menyampaikan biar Tuhan sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Yoke yang sudah memimpin kita untuk boleh pagi ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita tahu bahwa Pak Heri lagi OTW ke Jakarta dalam rangka pertemuan tim penggembalaan tanggal 21 sampai tanggal 23 di Jakarta. Saya sendiri nggak bisa ikut karena tidak bisa meninggalkan tugas-tugas di rumah sakit. Kita akan melanjutkan pembacaan renungan harian kita yang hari ini sudah sampai di pasal yang ke-9 dari kitab Yeskiel. Ini adalah sambungan dari Yeskiel pasal yang ke-8. Kalau kemarin kita baca bagaimana pasal yang ke-8 itu adalah gambaran kenajisan yang melanda di Bait Allah. Sebentar. Bagaimana para tua-tua ya beserta para imam bahkan yang sedang melakukan ibadah ternyata ditelusuri bahwa mereka juga melakukan penyembahan berhala, menyembah gambar-gambar yang menjijikkan di
di dalam bait Allah, dan itu tentu saja merupakan gambaran apa ya, gambaran kemunafikan dari para pemimpin-pemimpin rohani ya. Nah, ini menjadi warning, menjadi peringatan kepada kita ya, kita orang-orang percaya, supaya kita terus menjaga kehidupan kita untuk tidak eh, untuk tidak terseret kepada kenajisan ataupun kemunafikan. Hari ini kita akan melanjutkan eh, pasal yang ke-9 dari kitab Yeskel. Saya akan bacakan bagi kita. Yeskel 9, orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Ayat yang pertama, lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerup tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah mereka sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah, mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang, aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah, dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan ke atas kepala mereka. Ayat 11, lihat orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Ya, jadi di pasal yang ke-9 ini temanya adalah orang-orang fasik yang di Yerusalem dibunuh, ya. Kemarahan Tuhan kita bisa melihat tidak tanggung-tanggung di dalam pasal ini, ya. Tuhan menugaskan 6 orang pria yang kemungkinan malaikat yang ditugaskan untuk eh, melakukan pembunuhan dan pemusnahan ya dengan senjata yang lengkap. Dan penghukuman ini kita bisa melihat tadi bagaimana penghukuman ini tidak pandang bulu ya. Semua orang yang bersalah dihukum. Apakah itu orang-orang tua ya, teruna-teruna, darah-darah, anak-anak kecil, bahkan anak perempuan ya. Semuanya turut dihukum dan tidak pandang diskriminasi ya. Bahkan yang paling yang paling mengejutkan ya,
penghukuman ini justru dimulai di bait Allah ya. Para tua-tua yang ada di pelataran bait Allah itulah yang mulai terkena hukuman. Kemungkinan ini adalah para tua-tua yang melakukan penyembahan berhala yang diceritakan di pasal yang ke-8 yang kemarin kita baca. Tetapi kita bisa melihat di sini ceritanya ya, sebelum eh, eksekusi penghukuman itu dilaksanakan ya, ada sebuah perintah kepada pria yang lain ya, pria yang ketujuh yang berbaju lenan dikatakan untuk memberikan tanda huruf T ya. Huruf T itu huruf tau ya, abjad terakhir dari bahasa Ibrani ya, yang dituliskan ke dahi dari semua orang yang tidak terlibat di dalam kenajisan ya, sebagai apa? Tentu itu sebagai tanda mereka milik Tuhan yang dengan tujuan supaya mereka tidak turut dibinasakan. Karena mereka adalah orang-orang yang menangisi, menyesali ya kejahatan ataupun eh, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi kita bisa melihat di sini eh, penghukuman ini cukup mengerikan ya, cukup eh, apa namanya mengejutkan karena Tuhan begitu marah dan eh, membunuh semua orang yang terlibat di dalam kenajisan. Sampai-sampai Yeskiel kita melihat tadi ya memohon belas kasihan kepada Tuhan supaya Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan, memberikan pengampunan kepada orang-orang Israel. Tetapi kita melihat ya Tuhan menjawab bahwa Tuhan menolak permintaan Yeskiel ya karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, orang-orang yang fasik pada waktu itu ya adalah tidak dapat lagi ditolerir dan tidak dapat lagi diampuni. Apa yang bisa kita pelajari ya, apa yang bisa kita ambil dari kisah di dalam pasal ini ya, dalam Yeskiel 9 ini ya. Yang pertama tentu kita bisa melihat bagaimana ya sekalipun di dalam murkanya, di dalam kemarahannya yang begitu menyala-nyala, yang begitu besar terhadap bangsa Israel ya, Tuhan masih tetap memberikan pengecualian kepada orang-orang yang tetap setia menjaga kekudusannya, menjaga dirinya ya. Sehingga Tuhan memberikan tanda T kepada orang-orang yang tidak membiarkan hidupnya najis pada waktu itu ya. Jadi orang-orang yang setia yang menjaga dirinya tetap kudus ya, luput atau terhindar dari kemarahan atau dari penghakiman Tuhan pada waktu itu ya. Jadi huruf T atau huruf Tau yang dituliskan kepada dahi mereka pada waktu itu ya. Kalau kita baca-baca ya, itu adalah tanda perlindungan dari Tuhan ya bagi mereka yang setia kepada Tuhan ya, dan juga dapat diartikan sebagai tanda kesedihan atau tanda ratapan di mana mereka terus berdoa ya untuk bangsanya sendiri, untuk suku mereka ya yang mereka tahu sedang jatuh di dalam kekudusan, sedang jatuh di dalam kenajisan, sehingga mereka terus meratapi. Jadi orang-orang yang memiliki tanda T di dahinya pada waktu itu terluput dari kemarahan Tuhan, terluput dari pemusnahan Tuhan pada saat itu. Jadi tentu pelajarannya bagi kita, mari eh, sekalipun memang kita ini hidup di dalam zaman kasih karunia, ya, tetapi mari terus kita tetap waspada dan terus menjaga hidup kita supaya kita tetap setia menjaga kekudusan kita sehingga kita terhindar dari segala hal yang menyakiti atau apa namanya memicu eh, kemarahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Yang kedua, kita bisa melihat di ayat yang ketiga dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan sudah terangkat atau sudah mundur dari baitnya, ya. Dan ini sesuatu
yang eh, sangat mengerikan menurut saya, ya, di mana kalau kemuliaan Tuhan sudah undur dari kita, ya. Saya teringat apa yang menjadi doa Daud ketika Daud jatuh di dalam dosa supaya Tuhan tidak mengambil rohnya daripada hidupnya, ya. Karena kalau demikian maka kemalangan akan terjadi dalam hidup kita. Kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Oleh karena itu mari kita tetap waspada, dia tetap menjaga diri kita. Ya, sekali lagi eh, kita terus menjaga kekudusan hidup kita supaya Roh Tuhan tidak undur dari kehidupan kita. Yang terakhir, tentu yang bisa kita pelajari adalah bahwa eh, dari pasal yang ke-8, ya, seakan-akan imam-imam para tua-tua yang tetap melakukan ibadah, yang tetap melakukan ritual ibadah di bait suci bisa terbebas dari hukuman, ya. Padahal di ayat ke-9 hukuman itu akhirnya dijatuhkan kepada orang-orang fasik yang sekalipun mereka melakukan ritual ibadah di bait suci, tapi Tuhan tahu isi hati mereka bahwa mereka melakukan penyembahan berhala di dalam kehidupan mereka. Sehingga hukuman akhirnya dijatuhkan tanpa diskriminasi, ya, tanpa memilih-milih, ya. Bahkan yang paling kita mengejutkan tadi adalah bahwa hukuman tersebut justru dijatuhkan dimulai dari bait suci, dimulai dari orang-orang percaya, dimulai dari para pemimpin-pemimpin rohani, ya, dimulai dari imam-imamnya Tuhan, ya. Dan oleh karena itu hari ini kita diingatkan, ya, bahwa eh, sekali lagi semua itu adalah pilihan daripada kehidupan kita, ya. Di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19, ya, dikatakan bahwa Tuhan menghadapkan kepada kita kehidupan dan kematian, menghadapkan berkat dan kutuk, ya, untuk kita bisa memilih, dan Tuhan mendorong kita untuk kita memilih berkat daripada kutuk, ya. Jadi kita diberikan kebebasan, ya. Kita ini bukan robot yang harus tunduk kepada keinginan Tuhan, tapi kita diberikan hak untuk memilih. Oleh karena itu kita bebas memilih, ya. Kita bebas memilih berkat atau kutuk, ya. Tetapi sekali lagi kita tidak bebas terhadap akibat atau konsekuensi dari pilihan-pilihan yang sudah kita buat di dalam hidup kita. Kalau kita memilih hal yang salah, ya, walaupun sekali lagi Tuhan mengampuni kita karena Tuhan itu eh, penuh kasih dan sayang kepada kita, tetapi kita tidak terbebas dari konsekuensi pilihan kita. Kita tidak terbebas dari akibat-akibat dari pilihan yang sudah kita buat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita hidup dengan bijak, ya, supaya kita memilih hal yang benar di dalam kehidupan kita. Satu hal yang menarik yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu, ya, pada teman-teman semua, ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-9, eh, khususnya ayat yang ke-9b, ya, dikatakan di sana, jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab dikatakan, ya, mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Jadi alasan terbesar atau alasan terkuat Tuhan begitu marah dan begitu begitu marah untuk menghukum eh, bangsa Israel pada waktu itu adalah karena eh, mereka menganggap bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka dan Tuhan tidak melihat mereka. Artinya apa? Artinya mereka mengingkari keberadaan Tuhan, keberadaan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan ini sangat menyakiti Tuhan tentunya, ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah tidak dianggap. Tuhan dianggap tidak ada bagi mereka, ya. Dan ini berarti menempatkan mereka sendiri sebagai penguasa, ya, di dalam kehidupan mereka, ya.
Ketika Tuhan sudah tidak dianggap, Tuhan dianggap tidak ada dalam kehidupan mereka, itulah keadaan yang paling mengerikan di dalam kehidupan manusia. Mari kita belajar ya, ya supaya kita memeriksa diri kita, memeriksa hati kita, apakah saat-saat ini kita menjalani hidup kita dengan kekuatan kita sendiri dan kita merasa mampu ya tanpa Tuhan terlibat di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan tanpa sadar ya kita mengingkari keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mendorong hari ini, pagi ini kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu ya, supaya mari kita terus tetap mengandalkan Tuhan dan terus membangun kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sharingkan kepada kita semua ya. Eh, karena masih cukup banyak waktu ya, saya persilakan Bapak Ibu mungkin untuk menambahi atau untuk mengomentari ya. Eh, Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Kalau tidak ada, Ya, mungkin silakan ya. Hengki. Terima kasih Pak Dr. Ramli. Memang kita sudah mendengar ya Pak Dr. Ramli mengatakan kita hidup tuh ada pilihan. Tapi di dalam dunia ini selalu keinginan dosa atau untuk melakukan hal-hal tidak sesuai dengan firman Tuhan tuh selalu menarik kita. Selalu akan membawa kita tuh jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Apalagi kita, Pak Dr. Ramli sudah mengatakan, kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tuh tidak sanggup dengan kekuatan kita sendiri. Jadi makanya kita tuh harus selalu datang dan berharap kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Yaitu mau tidak mau kita setiap pagi kita harus datang kepada Tuhan. Eh, Biarlah Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan. Kalau tidak, di dalam dunia ini kita tidak akan kuat. Kita lihat para imam-imam atau para tua-tua yang sudah lebih dahulu mengenal Tuhan, mereka pun akan jatuh gitu loh, akan jatuh kepada dosa-dosa. Memang dosa-dosa itu yang paling akan membawa kita terjerumus itu yaitu hawa nafsu yang saya lihat ya. Hawa nafsu yang keinginan-keinginan kita tuh yang akan membawa, akan menyeret kita ke dalam eh, dosa-dosa di dalam dunia ini. Makanya pagi hari ini juga di dalam firman Tuhan ini terus mengingatkan kita untuk kita hidup terus kudus di dalam hadapan Tuhan. Dan juga Pak Dr. Ramli sudah mengatakan selalu mengandalkan Tuhan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Saya sangat diberkati di pagi hari ini Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Hengki ya buat peneguhannya. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Hengki ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Ramli. Kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih setiap kami bisa hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah menjadi suatu kesukaan kami ya Tuhan, bersekutu dengan Engkau di pagi hari ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami ya Tuhan, terus hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa, hidup dengan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan, terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami sebagai manusia Tuhan, kami lemah dan kami tidak kuat Tuhan. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu ya Bapa. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Bapa. Beri setiap kami kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mau hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih dan juga berkati Pak Dr. Ramli yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa, dan juga Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Bahkan istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami, Tuhan berkati semua ya Bapa. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami, terus melindungi keluarga kami, memberkati keluarga kami, dan menuntun keluarga kami ya Tuhan. Biarlah keluarga kami juga semakin hari semakin mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan keluarga besar kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga apapun usaha pekerjaan kami, Tuhan juga berkati senantiasa ya Bapa. Dan juga pelayanan kami, Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa kami. Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Keamanan yang terbaik atas bangsa ini. Biarlah bangsa kami dipenuhi berkat-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga pemerintahan kami yang ada ya Tuhan. Baik pemerintahan yang di pusat, bahkan di pemerintahan yang di daerah-daerah ya Tuhan. Biarlah pemerintahan ini boleh berjalan dengan takut akan Tuhan dan berjalan dengan baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan yang ada ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami kembali bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Kau sudah memberkati kami boleh bersama-sama bersekutu, meninggikan, mengagungkan, memuji, dan memuliakan namamu. Kami boleh bersyukur atas seluruh kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kami juga telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus Tuhan, untuk selalu memilih hal yang benar, menentukan hal yang benar di dalam kehidupan kami, karena kami tidak bebas terhadap akibat daripada pilihan-pilihan yang kami buat. Oleh karena itu, ajar kami untuk hidup bijaksana di dalam kehidupan kami. Terima kasih, pada hari ini kembali kami boleh serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami, sehingga setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, sehingga semuanya boleh mendatangkan keberhasilan dan memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami boleh terima berkat-Mu, kasih karunia daripada Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.